dengan visi namun satkerti loka Bali, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Mewarisi nilai-nilai luhur diimplementasikan melalui budaya, adat dan kearifan lokal menjadi potensi kuat bagi masyarakat Bali untuk memuliakan dan melestarikan warisan leluhur. Hal ini bisa kita jumpai pada laku hidup krama lokal yang masih memegang teguh tradisi sakral dan magis di daerah masing-masing. Kepercayaan tersebut mengakar kuat di tengah masyarakat dan salah satunya dapat kita temukan di Desa Adat Blimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Secara geografis, desa tersebut diapit lembah dan gunung. Pada sisi utara berbatasan dengan Desa Adat Sande, pada sisi timur berbatasan dengan Desa Adat Karyasari, kemudian sisi barat berbatasan dengan Desa Adat Jelice, dan sisi selatan berbatasan dengan Desa Adat Durentalo. Desa memiliki pengempon 894 kakak dan pengembong 6 adat Banjar, yakni Banjar Pemutungan, Blimbing Tege, Blimbing Anyar, Peniti, Blimbing Desa, dan Ulan Tiba. Rata-rata masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani basah dan subak kering atau abian, serta mengembangkan produksi gula aren atau enau murni. Selain fokus meningkatkan ekonomi kreatif warga lokal dengan pengembangan potensi-potensi komoditi yang dimiliki, pihak desa juga memberikan perhatian penuh dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan leluhur. Desa Adat Blimbing mengempon Pura Kayangan Cakat yakni Pura Luhur Mekori. Bahwa di Kabupaten Tabanan ini sebagai daerah pertanian atau yang kita lebih banyak kembangkan di kawasan agro. Nah, salah satu contoh adalah di Desa Blimbing. Desa Blimbing ini adalah satu desa yang memiliki potensi agro yang begitu besar sekali. Oleh karena itu, ini bisa menjadi salah satu daya tarik daripada masyarakat atau siapapun untuk dikembangkan. Karena potensi agro ini juga didukung oleh kegiatan adat istiadat dan budaya. Termasuk juga ada juga beberapa potensi-potensi alam yang mendukung kegiatan wisata agro. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan potensi ini nanti bisa dimaksimalkan untuk pengembangan supaya ke depan bisa menjadi salah satu kegiatan yang berbasis pariwisata. Jadi yang kita kedepankan nanti adalah kegiatan agronya itu, sehingga kita ajak masyarakat dengan segala budaya yang dimiliki, apalagi Bapak Gubernur sudah menyampaikan dengan Satkerti Loka Bali itu diharapkan bahwa setiap desa adat di Bali itu punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat dan budaya. Nah, di sini setiap tindakan kegiatan kita, baik dalam kegiatan-kegiatan pertanian atau kegiatan lain itu semua dilandasi oleh budaya. Tidak ada kegiatan yang tidak dilandasi oleh budaya. Oleh karena itulah kewajiban daripada kita semua, terutama dari pemangku kebijakan yang ada di wilayah desa, Pak Perbekel, desa adat dengan segala aktivitas masyarakat, supaya bisa mengoptimalkan potensi agro itu dengan budaya yang ada itu sebagai salah satu alat untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan desa wisata. Selanjutnya, Bendesa Desa Adat Blimbing Made Oke Ardiasa mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah berupaya dalam penguatan sumber daya manusia melalui pembinaan kepada masyarakat, membentuk pecalang kram istri, sekesebunan, untuk membentuk generasi penerus baik dalam peningkatan kecakapan maupun sebagai pemertahanan budaya. Hal ini tentu mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Melalui bantuan APBD semesta berencana yang telah dialokasikan sesuai dengan cuklak dan juknis yakni di masing-masing bage, parahyangan, pewongan, dan pelemahan, termasuk untuk pengalokasian di Pura Luhur Mekori. Di samping itu, pemasukan desa adat juga ditopang dari keberadaan LPD, serta aset Pura Kayangan Cagat Pura Luhur Mekori berupa sesari. Sekesebunan sudah ada, di mana baru-baru ini yang sudah bentuk itu sekejoget, sudah ada, sekegamelan itu sudah ada, bahkan itu sudah mulai tiang bina dengan dana yang dari pemerintah itu. Karena dari dana itu ada untuk sekesebunan. Nah, itu sekesebunan sudah tiang bina. Dan itu sekegongnya juga sudah. Mungkin nanti tahap yang akan datang ini untuk tahun 2022 yang akan bina sekeangklung lagi. Ya, kita akan bina sekeangklung karena di sini banyak seke-sekenya.
ya, tapi belum terbina. Makanya untuk dengan dana yang terbatas, anggaran terbatas, kita coba bina satu persatu dulu, nanti selanjutnya semua akan kita bina. Nah, untuk pengalokasian dana dari pemerintah itu memang sudah difokuskan, beberapa bagian kita pakai untuk Piodalan Pujo Wali, dan beberapa bagian juga kita pakai di pelemahannya, juga beberapa bagian kita pakai untuk di perbaikan parahyannya. Itu sudah kami lakukan, karena yang dari provinsi itu memang aturannya demikian. Ya, kita tidak boleh keluar dari cuka dan jusnis yang sudah ditentukan. Dan sampai saat ini semua dana itu sudah kami alokasikan sesuai dengan baganya masing-masing. Wujud nyata implementasi misi pola pembangunan semesta berencana yakni memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi seni, dan budaya Krama sampai saat ini telah dilakukan dengan sangat baik. Salah satunya adalah membentuk pecalang istri berjumlah 8 orang dan melaksanakan upacara Wanareboge bagi kera-kera penghuni hutan. Kedepan pihaknya juga berencana untuk melakukan penataan di Bage Parahyangan, utamanya di Pura Kayangan Jagat Luhur Mekori yang terletak di tengah hutan dengan luas 18 hektar. Penanaman taru majegau bekerjasama dengan Yowana Adat, pembuatan perarem, pengadaan kantong-kantong parkir di Pura Luhur Mekori, serta penataan akses menuju Pura Taman Beji Desa Adat Belimbing. Program-program pembangunan di Desa Adat Belimbing selalu mengedepankan sinergitas yang terjalin antara Krama maupun prajuru untuk bersatu padu, bekerjasama berlandaskan sikap gotong royong. Nah, untuk kedepannya juga di sini Tiang akan bangun jalan setapak untuk mengitari Kayangan ini nanti biar bisa langsung ke Taman Beji. Karena Taman Bejinya agak jauh dari sini, sedangkan Taman Bejinya sudah tertata, cuma jalannya belum yang tertata. Nah, itu sudah kami prioritaskan baik dengan Kabupaten, MDA Kabupaten, dan juga dengan MDA Kecamatan. Karena ini adalah Kayangan Jagat, mungkin nanti MDA Provinsi juga bisa yang mengajukan proposalnya ke sana. Keberadaan Pura Luhur Mekori ditemukan sekitar 1700 sebelum Masehi berupa bebaturan yang erat kaitannya dengan sejarah pertarungan Naga Rarik dan Naga Gombang. Keunikan dan keistimewaan yang terdapat di Pura Luhur Mekori ini adalah pura tersebut diyakini sebagai tempat bekas lubang yang dilalui oleh Naga Rarik untuk memasuki Sabta Petale dan menyatu dengan Ibu Pertiwi atau Moksa. Dari bekas lubang tersebut kemudian tumbuh pohon bunga soka. Keunikan dan keistimewaan lain, setiap dilakukan piodalan yang jatuh pada Raina Bude Kliwon Gumreg, diaturkan tarian khusus yaitu tari Rajang Lilit atau renteng yang merupakan rangkaian dari upacara piodalan di Pura Luhur Mekori. Sejarah Pura Mekori niki ditemukan dumun sekitar 1700 sebelum Masehi. Niki pertarungan antara Naga Rarik sareng Naga Gombang. Wisata niki adanya yang dulu perjalanan beliau dari pantai sampai nike ring pojok tiang ring lor desa Antian nike wonten nike paling hide muaste pura pemandekan. Pemandekan nike artinya pemandekan utawi tempat istirahat beliau dumun Naga Rarik sareng Naga Gombang. Raris ngaliran racun nike wonten malih pura pertengahan di tengah-tengah sawah nika mewasta pura bedugul nika bedugul desa. Raris dan kayun pesan dari Raris memargi melintang niki dadosna beliau moksahnya triki nika ring taru soke sane mewasta dok soke asti dika beliau moksah sane satu nika tedun ke Pertiwi sane Malesiki dados sungsungan jagat sane mewasta Yayu Masari ke dados sering pelingyan itu. Niki di Kayangan Jagat niki auranya sangat tinggi dan beliau itu sekira sinar suci dari Tuhan yang Maha Esa nika dal siwa nika memberikan sinarnya untuk penguat nasira sane meriki dengan pikirannya tulus. Mesti dia itu akan diberi restu. Pejabatkah yang betul-betul dia itu mau ngabdi kepada bumi dan masyarakat itu, mesti dia diberi restu. Tapi kalau dia itu berbohong, dia akan bisa pergi. Walaupun punya uang dan jabatan itu dia bisa pergi. Nah, sira sane manah ne becik niki ngat pada atau betul dia tuh
memandang matahari, satu Nika akan ada jaminan untuk bisa mencapai kesuksesan. Sebagai pempon Pura Kayangan Jagat, pihaknya juga sangat berharap adanya bantuan dalam usaha menjaga kesakralan dan nilai magis Pura Luhur Mekori. Di samping itu, penguatan dan pelestarian budaya lokal, tradisi lisan, serta mengembangkan potensi-potensi desa serta masyarakat di Desa Adat Blimbing tentu telah sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasar nilai-nilai Trihitakarana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Harapan Ditjang kepada Bapak Gubernur Murdaning Jagat Bali dumugi bisa membantulah perkembangan Kayangan Jagat Luhur Mekori ke depannya peniki. Seperti tadi parkir masih kurang, fasilitas lainnya masih kurang, mungkin sudah dilihat. Kita di sini kalau pas Puja Wali itu pembedaknya membludak sekali. Bahkan kita sampai kekurangan tempat untuk menyambut, menyapa kerama-kerama desa yang datang ke sini. Nah, itu harapan Ditjang, semoga Bapak Gubernur Murdaning Jagat Bali wenten perhatian, ada perhatian terhadap Kayangan Jagat Luhur Mekori seperti memperhatikan kayangan-kayangan jagat yang lainnya yang ada di Bali.